Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Adelia Mandasari dengan NIM 2022-008050. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai layout PT Nabati. Yang pertama yaitu pengertian layout perusahaan. Layout perusahaan mengacu pada tata letak fisik dan organisasi fisik dari berbagai elemen dalam perusahaan, seperti kantor, pabrik, atau fasilitas lainnya. Misalnya mencakup pengaturan ruang kerja, peralatan, dan sumber daya dalam perusahaan untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan tujuan bisnis tertentu. Desain layout perusahaan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas kenyamanan karyawan, penghematan biaya, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, sejarah PT Nabati. PT Nabati didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, Indonesia. Awalnya memproduksi keripik kentang, kemudian mendiversifikasi produknya menjadi makanan ringan seperti biskuit dan wafer. Ekspansi pasar melalui kerjasama dengan Kraft Foods dan penggabungan pada tahun 2009. Produk Nabati dikenal secara luas di pasar dalam negeri dan internasional. Selanjutnya, layout PT Nabati. Tata letak pabrik makanan nabati memerlukan perencanaan yang cermat dan perhatian terhadap kebersihan, keamanan, dan efisiensi produksi. Berikut adalah penjelasan mengenai layout perusahaan pabrik makanan nabati. Yang pertama yaitu area penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Ini adalah area di mana bahan baku seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan bahan lainnya diterima. Bahan-bahan ini diperiksa kualitasnya dan disimpan dalam kondisi yang sesuai hingga digunakan. Yang kedua yaitu stasiun pencucian dan pemotongan. Bahan mentah kemudian diarahkan ke stasiun pencucian dan pemotongan di mana mereka dibersihkan dan dipotong sesuai kebutuhan untuk proses produksi. Selanjutnya yang ketiga adalah pencampuran dan penggilingan. Bahan-bahan yang telah dipotong dipindahkan ke stasiun pencampuran di mana komponen-komponen dicampur sesuai resep produk makanan nabati. Penggilingan mungkin diperlukan untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan. Yang keempat yaitu pemrosesan panas atau hot processing. Beberapa produk makanan nabati perlu melalui tahap pemanasan, pengeringan, atau pemasakan. Peralatan seperti oven, mesin pengering, dan tangki pemasakan digunakan di sini. Yang kelima yaitu pemotongan dan penyaringan akhir. Produk yang telah diolah perlu dipotong menjadi ukuran yang sesuai dan kemungkinan juga melalui penyaringan akhir untuk menghilangkan partikel yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keenam adalah pengemasan dan penyegelan. Produk siap dikemas. Ini melibatkan pencetakan label, pengisian produk ke kemasan, dan penyegelan kemasan. Bisa menggunakan berbagai jenis kemasan seperti kemasan vakum, kemasan saset, atau kemasan botol. Yang ketujuh adalah gudang penyimpanan produk jadi. Produk makanan nabati yang telah dikemas akan disimpan dalam gudang ini sebelum dikirim ke distributor atau pelanggan. Yang kedelapan yaitu area pengendalian kualitas dan keamanan. Pabrik ini harus memiliki area yang didedikasikan untuk pengendalian kualitas produk. Keamanan pangan juga sangat penting. Oleh karena itu, area ini memiliki kontrol kebersihan yang ketat. Selanjutnya, yang kesembilan adalah fasilitas pembersihan. Karena sifatnya yang melibatkan makanan, pabrik harus memiliki fasilitas pembersihan yang memadai untuk membersihkan peralatan dan area produksi secara berkala. Yang ke-10 adalah ruang kantor dan administrasi. Kantor administrasi, manajemen sumber daya manusia, dan akuntansi biasanya ditempatkan terpisah dari area produksi. Yang ke-11 yaitu pusat R&D, atau penelitian dan pengembangan. Beberapa perusahaan makanan nabati memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan untuk inovasi produk. Selanjutnya yang ke-12 adalah ruangan khusus untuk pemantauan proses. Untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar, pabrik mungkin memiliki ruang khusus untuk pemantauan proses produksi secara real-time. 13 adalah area distribusi dan pengiriman. Area ini diatur dengan baik untuk mempermudah pengiriman produk makanan nabati ke distributor dan pelanggan. Kesimpulan dari materi saya adalah PT Nabati adalah perusahaan makanan Indonesia yang berfokus pada produksi makanan ringan dan sehat, dengan berbagai merek terkenal seperti Richeese dan Bed. Mereka telah menjadi pemain utama di industri makanan di Indonesia. Dalam konteks PT Nabati atau perusahaan makanan lainnya, tata letak yang baik di fasilitas produksi dapat memastikan kualitas dan keamanan produk serta meminimalkan biaya produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.